Berita viral hari ini ada seorang TKW Taiwan yang baru datang dari Indonesia. Beliau ditelantarkan oleh majikannya di sebuah rumah sakit. Nah, jadi berita ini atau video ini pertama kali diunggah oleh salah satu akun TikTok Ria199. Nah, jadi beliau menceritakan ada teman kita, seorang TKW asal Indonesia yang baru datang beberapa bulan saja ke Taiwan, guys. Nah, pada saat di rumah sakit itu tiba-tiba pekerja rumah sakit atau susternya itu bangunin si mbaknya ya, dan tanya gitu, apakah mbaknya ini orang Indonesia? Dan si mbaknya menjawab, iya betul sekali. Dan kemudian si susternya mengatakan, katanya si susternya ini melihat ada seorang TKW asal Indonesia yang kebingungan bahkan menangis gitu ya karena ditelantarkan oleh majikannya, guys. Dan sebetulnya si susternya ini sudah menanyakan ya sama si mbaknya yang menangis tadi itu. Cuman karena mbaknya baru datang dari Indonesia sehingga apa yang ditanyakan sama susternya itu si mbaknya tidak bisa menjawab, guys. Artinya susternya juga kebingungan kan bagaimana caranya untuk membantu si mbaknya tadi. Nah, kemudian si susternya mencoba untuk mencari siapa tahu ada mbak-mbak Indonesia yang sedang menjaga pasien di rumah sakit tersebut dan ternyata memang benar. Dan kemudian si susternya meminta bantuan si mbaknya ini untuk menerjemahkan atau untuk bagaimana caranya untuk membantu si mbaknya yang terlantar tadi, guys. Dan tidak menunggu lama akhirnya si mbaknya pun langsung menghampiri temannya tadi yang menangis dan menanyakan ada masalah apa, kenapa sampai di sini menangis sendirian gitu. Dan akhirnya si mbaknya ini cerita bahwasanya jadi pasien yang dia jaga itu ternyata meninggal dunia. Kemudian si majikan bukannya membawa mbaknya pulang ke rumahnya, tapi justru malah barang-barang yang berada di rumahnya itu dibawa ke rumah sakit, guys. Jadi si mbaknya itu malah ditinggal sendirian di rumah sakit dan barang-barang semuanya itu dibawa ke rumah sakit dengan arti si mbaknya ini memang tidak diperbolehkan untuk pulang ke rumah majikannya lagi, guys. Nah, secara otomatis karena si mbaknya ini kan masih baru, ya pasti kebingungan dong harus minta bantuan ke siapa. Sedangkan waktu itu kan malam hari ya, jadi untuk menelpon agensi yang pasti agensi juga tutup. Kemudian barulah beliau ditemukan sama si susternya ya, dan alhamdulillah setelah bernegosiasi beberapa saat si susternya pun sepakat untuk menelpon polisi gitu, guys, untuk meminta bantuan. Kemudian tidak menunggu lama polisi pun akhirnya datang ke rumah sakit untuk membantu mbaknya tadi, guys. Nah, untuk cerita selanjutnya, jadi keesokan harinya si mbaknya ini langsung dijemput agensi ya. Kemudian beliau juga menelpon 1955 untuk meminta bantuan untuk mendapatkan haknya gitu, guys, sama si majikan. Dan kita tahu ya bahwasanya kalau misalkan si pasien yang kita jaga meninggal, kita tuh tidak boleh diputus kontrak secara sepihak, guys. Ini harus ada negosiasi dulu sama pihak agensi, atau bahkan kita tuh sebetulnya masih bisa stay di rumah majikan beberapa bulan gitu sambil menunggu majikan baru. Tapi semua juga tergantung sama si majikan, guys. Tapi kalau untuk hal seperti ini tidak dibenarkan, bahkan si majikan ini nanti bisa dituntut, guys, karena sudah menelantarkan pekerjanya begitu, guys. Ya, kita doakan buat mbaknya, semoga saja nanti bisa mendapatkan majikan yang lebih baik. Dan ini juga pelajaran bagi teman-teman yang baru datang ya, baru datang dari Indonesia, yang masih non, yang pasti untuk bahasa masih kurang. Jadi bagi teman-teman kalau misalkan ada masalah dimanapun ya, kalau kita bingung mau cari bantuan ke siapa, tinggal kita langsung minta bantuan ke polisi saja. Karena polisi di Taiwan itu nggak cuman bisa bahasa Mandarin, tapi mereka juga menguasai bahasa Inggris. Atau mungkin teman-teman bisa menggunakan HP untuk translate gitu ya, untuk diperlihatkan ke polisi ini, guys. Karena polisi di Taiwan itu sangat baik, guys. Kalau misalkan kita ada masalah, mereka pasti akan gercep sekali atau akan dengan senang hati untuk membantu begitu. Dan saya dapat kabar dari si mbaknya tadi, katanya beliau sekarang sudah mendapat majikan baru dan alhamdulillah majikannya juga sangat baik. Jadi setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya ya, guys. Mungkin bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, jadi pepatah ini mengatakan atau menunjukkan bahwasanya mbaknya ini tadi mungkin sudah diberikan ujian dan alhamdulillah sekarang tinggal memetik hasilnya atas kesabaran beliau ini, guys.
Oke guys, dan berita ini sebetulnya menuai banyak sekali komentar dari para netizen. Mereka juga banyak sekali yang menyesalkan dengan perbuatan majikannya ya guys. Dan kita lihat saja komentar-komentarnya seperti apa ya guys.